membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 4. He, Jelitenglah yang justru terkejut, maksud Kiai. Mungkin ada kecurigaan pada Mungger, bahwa aku mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Aku sadar, bahwa setiap orang baru yang datang ke tempat yang kebetulan mempunyai persoalannya tersendiri, akan sangat menarik perhatian. Meskipun sekali lagi, hanya kebetulan saja. Jeliteng mengangguk-angguk kecil. Katanya, ternyata aku tidak dapat bersembunyi lagi di hadapan Kiai. Banyak hal yang Kiai ketahui dari keinginan yang sebenarnya masih tersimpan di hati. Kali ini pun Kiai ternyata dapat membaca perasaanku. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, baiklah Kiai. Terus terang aku memang agak curiga terhadap kedatangan Kiai pada saat-saat ini. Aku ragu-ragu apakah benar-benar Kiai datang dari padepokan yang hancur karena tanah yang longsor, gempa, banjir, dan angin pusaran. Apakah kedatangan Kiai kemari bukannya karena Kiai mempunyai hubungan dengan salah satu dari kedua perguruan itu? Pusparuri atau Kendali Putih? Atau Kiai adalah salah seorang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan perguruan-perguruan itu, tetapi Kiai mempunyai pihak tersendiri? Jeliteng terkejut ketika ternyata Swastilah yang menjawab lantang, kami pun sudah mengetahui bahwa kau mencurigai kami. Kesediaanmu menolong kami hanyalah karena kau ingin menjajaki kemampuan kami. Sekarang kau tahu, bahwa aku mampu melakukan apa yang dapat kau lakukan. Swasti, potong ayahnya. Kami pun tahu, Swasti meneruskan tanpa menghiraukan kata-kata ayahnya, kau menunjukkan tempat ini semata-mata karena kau ingin mengikat kami di tempat yang kau ketahui dengan pasti. Setiap saat kau ingin mengamati kami, maka kau tidak usah mencari kami di seluruh hutan ini. Ah, desah Kiai Kanti, jangan berprasangka terlalu jauh Swasti. Swasti memandang bayangan ayahnya dan Jeliteng di dalam kegelapan. Namun ia pun kemudian terdiam. Jeliteng mengangguk-angguk sambil bergumam, aku mohon maaf Kiai, bahwa sikapku agaknya telah menyakiti hati anak gadis Kiai. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Ia tidak mengira bahwa Jeliteng sama sekali tidak tersinggung oleh kata-kata Swasti, bahkan ia masih sempat minta maaf kepadanya. Sebenarnya lah bahwa dalam keadaan seperti ini di daerah terpencil seperti Padukuhan Lumban ini, banyak mengundang prasangka buruk. Jeliteng meneruskan. Itu bukan salah Mungger, berkata Kiai Kanti, tentu di antara kita masing-masing ada perasaan curiga karena kita masing-masing belum mengenal lahir dan batin. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita masing-masing sudah melakukan kesalahan. Baiklah Kiai. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Kita masih akan saling membuktikan tentang diri kita masing-masing. Tetapi jika benar Kiai tidak bersentuhan dengan perguruan Pusparuri dan Kendali Putih, maka yang aku ceritakan itu hendaknya menjadi bahan perhitungan Kiai menghadapi masa mendatang di Padukuhan Lumban ini. Terima kasih Ngger. Sebenarnya lah bahwa aku sudah mendengar serba sedikit tentang perguruan itu. Tetapi isinya aku sama sekali tidak mengerti. Apalagi hubungannya dengan Angger Daruwardi. Baiklah Kiai. Aku akan minta diri. Kita sudah saling mengerti bahwa kita masih selalu dibelit oleh pertanyaan tentang orang-orang yang sedang kita hadapi. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara Jeliteng melanjutkan, Kiai. Sebagaimana Kiai yang berselubung kepapaan seorang perantau, maka terhadap siapapun aku mohon Kiai untuk tidak mengatakan sesuatu tentang kemungkinan-kemungkinan yang Kiai anggap ada padaku. Terutama apabila pada suatu saat Kiai bertemu dengan Daruwardi. Kiai Kanti tertawa kecil. Jawabnya, aku sudah menduga Angger. Sejak semula aku sudah tidak dapat mengerti, bahwa Angger ini bernama Jeliteng anak seorang janda miskin dari Padukuhan Lumban Wetan. Tetapi aku pun tidak akan bertanya siapakah Angger sebenarnya, karena Angger tentu akan berusaha menyembunyikan diri. Jeliteng pun tersenyum. Katanya, untuk sementara kita dapat mengetahui menurut batas-batas yang kita buat sendiri di antara kita. Tetapi aku masih tetap akan membantu Kiai mendirikan sebuah gubuk di pinggir hutan ini. Terima kasih Ngger. Tetapi jangan lupa, besok aku memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng tertawa. Ia pun kemudian minta diri kepada Swasti. Silahkan, jawab Swasti pendek. Jeliteng tersenyum. Katanya kepada Kiai Kanti, aku kira Swasti tidak menganggap aneh sikap kita masing-masing, karena ia pun telah terlibat ke dalamnya. Jika ia bersikap tegang,
mungkin karena aku benar-benar telah menyinggung perasaannya. Sekali lagi aku mohon maaf Kiai. Tidak Nger, anak gadisku tidak apa-apa, itu memang sudah menjadi sifatnya. Swasti memang jarang bergaul sejak di padepokan kami yang lama, yang agaknya kurang Angger percaya itu. Jeliteng tertawa semakin keras. Namun ia pun kemudian meninggalkan Kiai Kanti dengan anaknya di dalam gelapnya malam. Anak itu terlalu kasar, gumam Swasti. Kiai Kanti menggeleng lemah. Katanya, tidak Swasti, ia tidak terlalu kasar, tetapi ia diliputi oleh kecurigaan. Mungkin ia pun mengemban suatu tugas yang memaksanya bersikap demikian. Swasti tidak menyahut, tetapi terdengar ia berdesah. Kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap demikian. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang di Padukuhan Lumban. Kenapa kita memilih tempat ini Ayah? Berkata Swasti kemudian, mumpung kita belum terlanjur mulai dengan membuat sebuah padepokan, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Kita mencari tempat yang jauh dari persoalan-persoalan yang menegangkan seperti ini. Kiai Kanti menggeleng lemah. Jawabnya, tidak Swasti, dimanapun juga hidup mempunyai tantangannya masing-masing. Mungkin berbeda dalam wujud, tetapi semuanya memerlukan kesediaan untuk mengatasinya. Kita sudah bergulat dengan tanah longsor, banjir dan angin pusaran serta gempa. Di sini ternyata kita menghadapi tantangan yang berbeda. Swasti masih tetap berdiam diri. Apalagi setelah aku mendengar nama perguruan-perguruan itu disebut Swasti. Perguruan Pusparuri, aku belum banyak mengerti. Tetapi perguruan Kendali Putih, aku sudah mendengarnya. Mungkin sekali-kali aku pernah menyinggungnya. Swasti tidak segera menjawab. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah diceritakan oleh ayahnya tentang perguruan Kendali Putih. Apakah kau masih ingat Swasti? Aku pernah mengatakan kepadamu, bahwa perguruan Kendali Putih adalah sarang dari orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di perguruan itu berkumpul orang-orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Tetapi hidup mereka justru mereka habiskan untuk meneguk kepuasan duniawi. Mereka tidak segan membunuh untuk sekedar mendapatkan sekeping emas atau sebutir berlian, berkata ayahnya sambil memandang wajah anak gadisnya yang menegang. Swasti mengangguk kecil. Jawabnya, aku ingat ayah. Ternyata sekarang orang-orang Kendali Putih itu telah menjamah padukuhan yang terpencil ini justru karena di sini ada Angger Daruwardi. Sambung Kiai Kanti. Namun dengan demikian, kita harus mencari keterangan, siapakah sebenarnya Daruwardi itu ayah. Seperti Jeliteng, ia tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang jauh berbeda dengan orang-orang Lumban itu sendiri. Bahkan menurut dugaanku, maka Lumban justru telah menjadi korban hadirnya Daruwardi. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Katanya, aku belum dapat mengambil kesimpulan apapun juga Swasti. Untuk sementara kita masih tidak akan terlibat. Kita akan melakukan seperti yang kita rencanakan. Membuat sebuah tempat tinggal yang kecil, namun dapat memberikan pegangan hidup. Bukan saja buat aku yang sudah semakin tua ini, tetapi juga buatmu di masa yang masih panjang. Swasti tidak menyahut. Ia pun sadar, bahwa ia harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar. Nah, berkata ayahnya kemudian, sekarang giliranmu untuk tidur. Aku akan berjaga-jaga, mudah-mudahan tidak ada binatang buas yang tersesat sampai ke tempat ini. Swasti tidak menjawab, ia pun kemudian bersandar pada sebatang pohon sambil memejamkan matanya, sementara ayahnya duduk sambil berselimut kain panjangnya. Dalam pada itu, padukuhan Lumban pun sedang ditelan oleh kesenyapan malam. Beberapa orang anak muda yang sedang ronda di gardu dengan gelisah menunggu Jeliteng yang terlalu lama pergi. Anak malas itu tentu sibuk dengan pematangnya yang pecah, desis yang seorang. Sedang yang lain menyahut, ia terlalu bodoh untuk mengerti. Kawan-kawan tertawa. Namun suara tertawa itu terputus ketika salah seorang melihat Jeliteng melangkah mendekat sambil memegang perutnya. Dalam cahaya obor di depan gardu itu, kawan-kawan melihat wajah Jeliteng yang tegang. "Kenapa perutmu?" bertanya seorang kawannya. "Sakit," sahut Jeliteng yang langsung membaringkan dirinya di gardu yang sempit itu. Kawan-kawan membiarkannya meskipun salah seorang dari mereka bergumam, "Kau sita tempat yang hanya sempit itu untuk dirimu sendiri." Jeliteng tidak menyahut, bahkan ia pun melingkar sambil menyelubungi seluruh tubuhnya dengan kain panjangnya.
Namun dalam pada itu, seisi gardu itu pun terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda memecah sepinya malam. Sejenak anak-anak muda itu tercengkam. Namun kemudian mereka mulai berdesak-desakan sambil gemetar. Kau dengar suara kaki kuda itu? Desis seseorang. Kawannya yang sudah gemetar menggeram, hanya orang tulis sajalah yang tidak mendengar suara derap kaki itu. Yang lain pun terdiam. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba mengguncang kaki Jeliteng sambil berdesis, "Jeliteng, bangun. Ada seekor kuda datang." Jeliteng tidak bergerak. Nampaknya ia sudah tertidur nyenyak. "Jeliteng, Jeliteng," yang lain ikut mengguncang. "Oh," Jeliteng tiba-tiba mengeluh, "perutku sakit." "Bangun, kau dengar derap kaki kuda yang semakin dekat itu. Peduli dengan seekor kuda. Gila?" Kawannya yang bertubuh tinggi menjadi jengkel, "Jika kau dicekiknya, terserah. Kami pun tidak peduli." Tiba-tiba Jeliteng bangkit. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Apa?" "Diamlah, kuda itu sudah dekat." Jeliteng tidak sempat menjawab. Ketika ia turun dari gardu, ternyata yang dilihatnya mendekat bukannya seekor kuda, tetapi 2 ekor kuda. Penunggang-penunggang kuda itu telah menarik kendali kuda masing-masing ketika mereka melihat beberapa orang anak muda berdiri di muka gardu, sehingga kedua ekor kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu menjadi gemetar ketika mereka melihat dalam cahaya obor 2 wajah yang garang memandang mereka dengan tegang. Dada mereka bagaikan retak ketika salah seorang dari keduanya tiba-tiba saja membentak, "Hei! Kalian anak-anak lumban!" Tidak ada yang dapat segera menjawab. Mulut-mulut menjadi bagaikan membeku. "Hei, apakah semuanya tuli?" Yang lain hampir berteriak. Jantung anak-anak muda itu bagaikan rontok. Apalagi ketika salah seorang dari kedua orang berkuda itu meloncat turun. "Hei, kalian bisu atau tuli? Jawab, bukankah ini padukuhan lumban?" Anak muda yang bertubuh tinggi, yang kebetulan berdiri di paling depan terpaksa berusaha untuk menjawab, "Ya Kisanak." Orang itu tiba-tiba tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kau anak berani. Kemarilah." Anak muda bertubuh tinggi itu menjadi semakin gemetar. Sedangkan orang itu masih saja tertawa sambil berkata, "Kemarilah anak muda. Kau nampaknya anak muda yang paling berani di antara semua kawan-kawanmu." Anak muda bertubuh tinggi itu menjadi semakin gemetar. "Kenapa kau diam saja?" Orang berwajah garang itu bertanya. "Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya." Anak muda itu bagaikan menjadi lumpuh. Karena itu ia sama sekali tidak bergeser. "Baiklah. Jika kau tidak mau mendekat, akulah yang akan mendekat. Tetapi setidak-tidaknya kau tidak bisu dan tidak tuli." Ketika orang berwajah garang itu maju selangkah, di luar sadarnya anak-anak muda lumban wetan itu bergeser mundur. Karena itulah maka orang itu pun tertawa semakin keras. Katanya, "Lumban memang aneh. Ternyata anak-anak mudanya tidak lebih dari seekor cacing." Anak-anak muda itu menjadi semakin gemetar. Nyawa mereka rasa-rasanya telah terloncat dari ubun-ubun ketika tiba-tiba saja orang itu membentak, "Hei, siapa di antara kalian yang melihat 2 orang kawanku yang datang ke padukuhan ini? Hei?" Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan. Kalian menjadi bisu lagi. "Hei, kau yang paling berani yang tidak bisu dan tidak tuli. Jawab pertanyaanku." Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi itu benar-benar telah terbungkam. Keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya, namun badannya terasa menjadi sangat dingin seperti air wayu sewindu. Orang bertubuh kekar dan berwajah garang itu maju lagi selangkah. Sekali lagi ia berteriak, "Siapa yang melihat 2 orang kawanku datang ke padukuhan ini?" Ia tidak kembali pada waktu yang sudah ditentukan. Dan aku pasti bahwa keduanya telah sampai ke padukuhan ini. Tetapi aku tidak dapat menjumpainya di tempat yang sudah ditentukan. Anak-anak muda itu benar-benar menggigil. Mereka segera mengetahui bahwa yang dimaksud tentu 2 orang yang telah dibunuh oleh Daruwardi di sebelah bukit, yang kemudian dikuburkan bersama seorang yang lain yang menurut keterangan justru kawan Daruwardi sendiri yang mati dibunuh oleh 2 orang yang kemudian terbunuh pula itu. Tetapi tidak ada mulut yang dapat mengatakannya. Bahkan untuk menyebut bahwa kedua orang itu berurusan dengan orang-orang Lumban Kulon pun tidak ada yang dapat mengucapkannya. "Hei, cepat, apakah kau merahasiakannya? Apakah terjadi sesuatu dengan kawan-kawanku itu? Katakan, jika kalian mengetahui sesuatu tentang mereka."
Kediaman anak-anak muda Lumban Wetan itu justru telah menumbuhkan kecurigaan pada kedua orang berwajah garang itu. Yang masih duduk di punggung kuda tiba-tiba saja berteriak, "Cepat, sebut apa yang terjadi. Kalian tentu mengetahui sesuatu yang kalian tidak dapat mengatakannya. Tetapi jika kalian tidak mau mengatakan, maka kami akan mengambil sikap. Kami akan memaksa kalian untuk mengatakannya." Darah di setiap tubuh rasa-rasanya telah berhenti mengalir. Wajah-wajah garang itu bagaikan menyala. Orang yang sudah turun dari kudanya itu pun menggeram, "Kalian tentu mengetahui. Setiap peristiwa akan segera diketahui oleh setiap orang di padukuhan ini." Anak-anak muda di muka gardu itu seolah-olah telah menjadi patung yang beku. Nafas pun rasa-rasanya tidak lagi dapat mengalir sewajarnya, sehingga dada mereka merasa sesak, dan kepala mereka menjadi pening. "Cepat!" Tiba-tiba saja orang itu berteriak, "Di padukuhan seperti ini tidak ada yang dapat dirahasiakan. Juga tentang kedua orang kawanku itu. Aku berjanji untuk tidak berbuat sesuatu atas kalian jika kalian mengatakannya, dan jika kalian tidak terlibat dalam persoalan dengan mereka." Tetapi mulut-mulut bagaikan tersumbat. "Aku tidak telaten," berkata orang yang sudah turun dari kudanya, "aku akan mengambil seorang dari mereka dan memaksanya untuk berbicara. Jika mulutnya tidak mau terbuka, maka aku akan memeras darahnya sampai kering." Seorang anak muda yang kurus berwajah pucat tiba-tiba saja telah terjatuh dan menjadi pingsan. Namun tidak seorang pun yang berani bergerak untuk menolongnya. Ketika orang yang berwajah garang itu melangkah maju sambil memandangi setiap wajah untuk menemukan seseorang yang akan diperasnya, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang merintih. Orang berwajah garang itu tertegun. Dengan tegang ia memperhatikan suara itu. "Hei, kenapa kau?" tiba-tiba orang itu berteriak. "Perutku sakit," yang menjawab adalah Jeliteng sambil memegangi perutnya yang sakit. "Apakah aku boleh pergi ke sungai?" Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja kedua orang berwajah garang itu, tetapi kawan-kawan Jeliteng pun terkejut. Pertanyaan itu akan dapat mencelakakannya. Ternyata dugaan kawan-kawan itu benar. Orang berwajah garang yang sudah tidak lagi berada di punggung kudanya itu benar-benar merasa tersinggung oleh pertanyaan Jeliteng. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tetapi senyumnya itu nampaknya seperti senyum iblis yang melihat sesosok mayat yang baru diletakkan di lubang kuburnya. "Kemarilah Cah Bagus," desis orang berwajah garang itu. Tetapi panggilan itu rasa-rasanya bagaikan sembilu yang menggores setiap jantung. Alangkah bodohnya Jeliteng, kawan-kawan menyesalinya. Tetapi tidak seorang pun yang berani menolongnya. Tetapi Jeliteng memang seorang anak yang dungu di hadapan kawan-kawan. Ia melangkah maju sambil terbungkuk-bungkuk. "Perutku sakit sekali," ia masih berdesis. "Baiklah, marilah. Aku antar kau ke sungai. Apakah kau dapat naik seekor kuda?" Jeliteng menggeleng. Jawabnya, "Tidak, aku tidak dapat naik kuda." "Kalau begitu marilah. Aku jaga agar kau tidak terjatuh." "Tetapi sungai itu tidak begitu jauh," jawab Jeliteng. Orang itu tersenyum. Dibelainya kepala Jeliteng sambil berkata, "Meskipun tidak jauh, biarlah kami berdua mengantarmu Cah Bagus." Ketika Jeliteng mendekati orang itu, kawan-kawan menjadi semakin berdebar-debar. Alangkah bodohnya, kawan-kawan berteriak di dalam hati. Rasa-rasanya mereka ingin menggapai Jeliteng dan menariknya, agar ia tidak mendekati orang berwajah garang itu. Tetapi mereka pun telah membeku oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi Jeliteng melangkah terus sambil memegangi perutnya. "Terima kasih," desis Jeliteng. Orang berwajah garang itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Di cahaya obor yang kemerah-merahan masih nampak ia tersenyum sambil berkata, "Kemarilah. Aku tolong kau naik kuda bersamaku." Anak-anak muda itu menggigil ketika mereka melihat Jeliteng mendekati orang berkuda itu. Namun yang terdengar kemudian adalah keluhan yang panjang. Tiba-tiba saja orang itu menyambar tangan Jeliteng dan menariknya dengan semena-mena. "Cepat anak gila, kau harus menunjukkan kepadaku, di mana kedua orang kawanku itu," bentak orang itu dengan kasar. "Aku akan pergi ke sungai," Jeliteng mulai berteriak. "Tutup mulutmu, aku bunuh kau." Senyum di wajah orang itu sudah lenyap. Yang nampak kemudian adalah kegarangan wajah yang mengerikan. Kawan-kawan hanya dapat memandang dengan tegang saat kuda-kuda itu mulai bergerak. Mereka melihat Jeliteng meronta.
Tetapi tangan orang berwajah kasar itu bagaikan tanggem baja. Sejenak kemudian kuda itu telah berderap masuk ke dalam kegelapan. Namun hati anak-anak muda itu bagaikan teriris ketika mereka mendengar suara teriakan jeliteng yang tertinggal, di sela-sela derap kaki-kaki kuda itu. Ketika kemudian jeliteng hilang di dalam kelam, maka anak-anak muda itu mulai saling berpandangan. Satu dua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Namun Sahabat pembaca semuanya, jangan lupa subscribe dan share ke banyak pembaca. Terima kasih. tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk berdesis, "Kasihan jeliteng yang dungu itu." Kawan-kawan masih menggigil. Namun salah seorang dari mereka mulai melangkah mendekati kawannya yang pingsan. "Bawa ia naik ke gardu," desisnya. Beramai-ramai anak muda itu diangkat untuk dibaringkannya di dalam gardu. Satu dua di antara mereka mulai memijat-mijat keningnya, sedang yang lain masih saja berdiri kebingungan. "Marilah kita pulang," tiba-tiba seorang di antara mereka berdesis, "Bagaimana jika mereka kembali lagi kemari?" "Ya, kita pulang saja." Beberapa orang menjadi ragu-ragu. Seorang yang paling tua berkata, "Mereka tidak akan kembali lagi. Kita menunggu sejenak, apa yang terjadi dengan jeliteng?" Anak-anak muda itu menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang meninggalkan gardu. Hati mereka benar-benar menjadi kecut, sehingga mereka kebingungan, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu, beberapa orang yang tinggal di sebelah menyebelah gardu itu terkejut mendengar keributan yang terjadi. Mereka mendengar beberapa orang berteriak, membentak, tetapi juga mengadu. Satu dua orang laki-laki telah keluar dari rumahnya. Dengan hati-hati mereka mulai mengintip. Ketika mereka masih melihat obor di gardu menyala, dan mereka masih melihat anak-anak muda di muka gardu itu, maka mereka pun segera mendekat. Mereka hanya dapat mendengar apa yang telah terjadi dengan jeliteng. "Kasihan janda itu," desis seseorang, "anak itu hilang sejak kanak-kanak. Belum lama ia kembali. Kini ia mengalami bencana." "Ya," sahut yang lain, "begitu lama anak itu pergi, sehingga kita yang tua ini tidak lagi dapat mengingat bahwa janda itu mempunyai anak laki-laki. Agaknya kini ia harus kehilangan untuk yang kedua kalinya. Apakah kita akan memberitahukan kepadanya?" bertanya seorang anak muda. Seorang laki-laki tua maju selangkah. Dengan sare ia berkata, "Jangan tergesa-gesa. Kita akan menunggu perkembangan dari peristiwa ini. Jika sekarang kita datang ke rumahnya dan memberitahukannya kepada ibunya, maka perempuan itu akan pingsan. Bahkan mungkin mati." Yang lain mengangguk-angguk. Seorang anak muda berkata, "Baiklah. Kita menunggu perkembangannya. Besok pagi-pagi kita akan menelusuri jalan-jalan di Lumban Wetan dan kalau perlu di Lumban Kulon. Mungkin kita dapat menemukannya." Anak muda itu tidak meneruskannya. Tetapi yang lain menyahut, "Menemukannya hidup atau mati." Seorang tua menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita akan mengatakannya kepada Daruwardi. Apakah yang sebaiknya kita lakukan?" "Ya, besok kita menemui Daruwardi di Lumban Kulon," hampir berbareng beberapa orang menjawab. Sejenak kemudian, maka orang-orang tua itu pun minta diri, kembali ke rumah masing-masing, sedang beberapa orang anak muda masih tetap berada di gardu. Namun tidak seorang pun yang berani membaringkan dirinya. Jika mereka mendengar derap kaki kuda, maka mereka sudah siap menghambur melarikan diri. Sementara itu, kedua ekor kuda dengan penunggangnya telah berderap keluar padukuhan dengan membawa jeliteng yang meronta-ronta. Namun himpitan tangan orang berwajah garang itu semakin lama menjadi semakin kuat mencengkam lengan jeliteng. "Aku akan pergi ke sungai," teriak jeliteng. "Tutup mulutmu, atau aku bunuh kau," bentak orang berwajah garang itu. "Sekarang tunjukkan, di mana kau melihat kedua orang kawanku. Dengan siapa mereka berhubungan, dan apakah yang sudah terjadi?" "Aku tidak tahu, aku tidak tahu," jeliteng masih berteriak. "Jika kau tidak mau diam, aku cekik kau sampai mati," geram orang berwajah garang itu. Sejenak jeliteng terdiam. Yang terdengar di kesunyian malam hanyalah derap kaki kuda yang berlari kencang di bulak panjang itu. Namun ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah bulak, maka kuda itu pun berjalan semakin lambat. Bahkan akhirnya berhenti sama sekali. Jeliteng masih tetap berada di punggung kuda. Orang berwajah garang yang memeganginya berdesis, "Kita berada di tengah-tengah bulak anak manis." Jeliteng tidak menjawab.
Nah, sekarang katakan kepadaku, apa yang kau ketahui tentang kedua orang kawanku yang sudah mendahului aku datang ke padukuhan Lumban, bertanya orang berwajah garang itu, akan dapat berbaik hati kepadamu. Tetapi aku juga dapat berbuat sesuatu yang barangkali belum pernah kau bayangkan. Jeliteng masih tetap diam. Misalnya, orang itu melanjutkan kata-katanya, mengikatmu dan menarik di belakang kaki kuda. Atau mengikatmu erat-erat dan menelungkupkan tubuhmu di parit yang airnya hanya mengalir sedalam mata kaki, dengan sebuah batu besar di punggung. Atau cara lain yang barangkali lebih menarik. Jeliteng sama sekali tidak menjawab. Hei, orang itu mulai kehilangan kesabaran, jawab pertanyaanku. Adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja Jeliteng justru tertawa. Bahkan kemudian dengan tangkasnya ia turun ajari punggung kudanya sebelum orang yang berwajah garang itu sempat menyadari keadaannya. Pegangan tangannya yang agak mengendor telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Jeliteng, sehingga dengan mudah ia melepaskan diri bahkan orang itu hampir jatuh karenanya. Sejenak kemudian Jeliteng telah berdiri beberapa langkah dari orang berwajah garang yang membawanya sambil bertolak pinggang. Sikap Jeliteng itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang dari perguruan Kendali Putih itu. Sesaat mereka bagaikan terpukau sehingga keduanya justru membeku di punggung kudanya. Nah Kisanak, berkata Jeliteng dengan suara yang jauh berbeda dengan lengkingan-lengkingan ketakutan di saat ia meninggalkan gardu, marilah kita berbicara dengan baik. Kau dapat bertanya dengan sopan, dan aku akan menjawab dengan wajar. Yang terdengar kemudian adalah geram yang melontarkan kemarahan. Orang yang membawa Jeliteng bersamanya di satu punggung kuda itu pun bertanya dengan suara bergetar, apakah kau sudah menjadi gila karena ketakutan? Tidak Kisanak, jawab Jeliteng sareh, aku memang ingin berbicara di tempat yang sepi seperti sekarang ini agar tidak menakut-nakuti kawan-kawanku yang berada di gardu. Apalagi ketika aku menyadari, bahwa aku berhadapan dengan orang-orang dari perguruan Kendali Putih. Persetan, geram orang dari Kendali Putih yang seorang lagi, jawablah. Di mana kedua kawan-kawanku yang telah datang lebih dahulu di padukuhan ini? Mereka telah mati, jawab Jeliteng pendek. Jawaban Jeliteng itu terdengar bagaikan ledakan petir di telinga mereka. Hampir berbareng keduanya telah meloncat turun dari kuda mereka. Sejenak keduanya memandang Jeliteng dengan tanpa berkedip. Mereka telah menyadari, bahwa yang berdiri di hadapannya itu tentu bukannya anak Lumban yang pingsan karena ketakutan seperti yang terjadi di gardu. Namun bagaimanapun juga bagi kedua orang Kendali Putih itu, Lumban adalah padukuhan yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Karena itu, salah seorang dari keduanya membentak dengan kasarnya, anak setan. Katakan, apakah yang telah terjadi? Jeliteng memandang kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian katanya, aku melihat semua dua orang Kendali Putih yang datang ke padukuhan Lumban Kulon. Keduanya telah melukai seorang dari perguruan Pusparuri dan berusaha untuk menipu Daruwardi. Tetapi rahasia kawan-kawanmu itu dapat diketahui, karena mereka tidak mampu menjawab istilah sandi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Daruwardi dengan perguruan Pusparuri. Dan itu adalah kebodohan yang menentukan bagi kedua kawan-kawanmu itu. Gila? Geram kedua orang Kendali Putih itu, siapakah kau sebenarnya? Apakah kau yang bernama Daruwardi? Bukan aku. Aku hanya melihat bagaimana Daruwardi membunuh kedua orang kawanmu. Bohong. Tentu 20 atau 30 orang Lumban telah beramai-ramai mengepung dan mengeroyoknya. Mungkin diantaranya terdapat Daruwardi dan kau sendiri. Aku berkata sebenarnya, jawab Jeliteng, bukankah aku sudah berjanji untuk menjawab dengan wajar? Tidak ada orang yang dapat mengalahkan murid-murid dari perguruan Kendali Putih, teriak salah seorang dari mereka. Ada, Daruwardi. Kau dengar, namanya Daruwardi. Rumahnya Lumban Kulon. Ia seorang diri telah membunuh kedua orang kawan-kawanmu. Kau dengar. Kata-kata Jeliteng itu membuat kedua orang Kendali Putih itu menjadi semakin marah. Dengan garangnya salah seorang dari keduanya membentak, jangan mengigau. Aku dapat membunuhmu. Jeliteng termangu-mangu. Ia bergeser setapak ketika ia melihat salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Bahkan yang seorang pun telah berbuat serupa pula. Jeliteng sadar, bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Tetapi ia sudah melakukannya dengan sengaja dan telah memperhitungkan akibatnya pula. Hei anak gila, salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu menggeram,
kau belum mengenal kami berdua. Kau belum mengenal perguruan kendali putih. Karena itu, nampaknya kau menganggap kami berdua seperti anak-anak yang merengek minta makanan. Cobalah kau menyadari keadaanmu. Agaknya kau belum terlambat minta ampun kepada kami dan mengatakan sebenarnya seperti yang kami inginkan. Kisanak, jawab Jeliteng, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kedua orang kendali putih yang datang untuk mencari keterangan tentang pusaka yang tidak aku ketahui namanya, telah terbuka rahasianya sehingga kemudian telah dibunuh oleh Daruwardi, anak muda dari Lumban Kulon, setelah kedua orang kendali putih itu berhasil membunuh seorang dari perguruan Pusparuri yang seharusnya mendapat keterangan dari Daruwardi. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, Kisanak, jika kau bertanya sekali lagi, maka jawabku akan sama pula dengan jawabku itu dan jawaban-jawabanku sebelumnya. Karena itu, jangan bertanya lagi tentang kedua orang kawanmu. Mungkin kau lebih baik bertanya siapakah Daruwardi dan di manakah rumahnya. Kedua orang itu tidak lagi dapat mengendalikan kemarahannya. Karena itu tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah mengayunkan tangannya menamparkan kening Jeliteng. Tetapi orang itu terkejut. Ternyata tangannya tidak menyentuh anak muda itu, meskipun Jeliteng tidak bergeser dari tempatnya. Ia hanya menarik kepalanya sambil memiringkan wajahnya. Kemudian seolah-olah seperti tidak terjadi sesuatu ia berkata, jangan cepat marah. Jika kau ingin bertemu dengan Daruwardi, marilah. Mungkin kalian berdua juga akan dibunuhnya seperti kedua kawanmu yang telah mati itu. Keduanya tidak dapat menahan diri lagi. Salah seorang dari mereka berkata kasar, setan alas. Aku akan membunuhmu dengan caraku. Baru kemudian aku akan mencari Daruwardi yang kau katakan itu. Tetapi aku tidak percaya bualanmu, seolah-olah anak muda dari Lumban mampu membunuh orang-orang kendali putih, apalagi seorang Daruwardi melawan dua orang kawan-kawanku. Kenapa kau tidak percaya bahwa anak muda Lumban mampu mempertahankan dirinya meskipun ia berhadapan dengan orang-orang kendali putih? Pertanyaan itu benar-benar tantangan dan penghinaan bagi kedua orang kendali putih itu. Karena itu, maka yang seorang dari keduanya segera meloncat menerkam kepala Jeliteng sambil berteriak, aku bunuh kau perlahan-lahan di dalam parit itu. Tetapi tangannya juga tidak menyentuh sehelai rambut pun. Jeliteng mampu menghindar secepat terkaman orang kendali putih itu. Gila, geram orang itu, kau akan menyesal dengan sikapmu. Orang itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba saja terasa lambungnya bagaikan meledak. Kaki Jeliteng telah terjulur menghantam lambung tanpa diduga-duga. Orang itu terdorong selangkah. Terdengar ia menyeringai menahan sakit. Namun sekali lagi terjadi yang tidak terduga-duga pula. Bagaikan terbang Jeliteng meloncat menyerangnya. Orang itu tidak sempat menghindar. Karena itu, ia telah menyilangkan tangannya menahan serangan kaki Jeliteng yang terjulur lurus. Tetapi karena ia belum mapan pada keseimbangan seutuhnya, maka dorongan kaki lawannya telah melemparkannya, sehingga ia jatuh terguling di tanah. Yang terjadi itu demikian cepatnya, sehingga murid kendali putih yang seorang lagi itu sejenak justru bagaikan tercengkam oleh keheranannya. Namun ketika ia melihat kawannya jatuh berguling, maka dengan serta-merta ia pun meloncat menerkam Jeliteng pada tengkuknya. Tetapi Jeliteng sempat menghindar. Seolah-olah di tengkuknya itu terdapat sepasang mata yang melihat tangan lawannya itu terjulur ke arahnya. Bahkan dengan serta-merta ia sempat memutar tubuhnya dan dengan tangannya menghantam dada. Lawannya ternyata cukup tangkas. Ia meloncat mundur selangkah, sehingga tangan Jeliteng tidak menyentuhnya. Pada saat Jeliteng siap untuk meloncat memburu, langkahnya terhenti. Lawannya yang seorang ternyata telah melenting berdiri dan siap untuk menyerangnya pula. Jeliteng mempersiapkan diri menghadapi kedua lawannya. Ia sadar bahwa ia harus berhati-hati menghadapi orang-orang kendali putih. Di pinggir hutan ia melihat bagaimana orang-orang kendali putih itu bertempur. Dan ia pun melihat seorang dari perguruan Pusparuri telah terluka arang keranjang. Ternyata kemarahan kedua orang kendali putih itu tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika keduanya sadar bahwa anak muda yang dihadapinya itu benar-benar memiliki bekal untuk melawan mereka. Gila, ternyata anak-anak muda Lumban memang harus dimusnahkan, geram salah seorang dari kedua orang kendali putih itu. Aku bukan anak muda dari Lumban, jawab Jeliteng, Daruwardi juga bukan anak Lumban. Jika orang-orang kendali putih mendendam anak-anak Lumban, maka itu adalah suatu kebodohan.
Anak-anak muda Lumban adalah anak-anak muda yang hanya mengenal cangkul untuk bekerja di sawah. Itulah sebabnya, aku merasa wajib untuk melindungi mereka. Kedua orang lawannya menggeram. Salah seorang dari kedua lawannya bertanya dengan nada melengking, "Siapakah kau sebenarnya, anak iblis? Apakah kau juga yang membunuh kedua orang kawanku? Jangan terlampau dungu. Aku sudah menyebut beberapa kali. Yang membunuh kawanmu adalah Daruwardi. Dan aku bukan Daruwardi. Aku Jeliteng. Meskipun aku tinggal di Lumban, tetapi jangan salahkan anak-anak muda Lumban. Kalian, perguruan Kendali Putih hanya berurusan dengan Daruwardi dan aku, Jeliteng." Persetan, orang-orang Kendali Putih itu menggeram. Yang seorang berteriak, "Akan aku musnahkan seluruh isi padukuhan Lumban." "Kisanak," berkata Jeliteng, "aku tahu bahwa kau berdua tentu akan mencari kesempatan untuk melepaskan dendammu atas kematian kawan-kawanmu. Karena itu, kalian merupakan bahaya yang sungguh-sungguh bagi Lumban. Agar anak-anak harimau tidak dibiarkan menjadi besar dan menerkam, maka anak-anak harimau itu harus dimusnahkan." Kemarahan telah memuncak karena sikap Jeliteng. Karena itu maka sejenak kemudian perkelahian itu pun telah menyala kembali dengan dahsyatnya. Kedua orang Kendali Putih itu tidak lagi telaten bertempur dengan tangan. Apalagi ketika terasa bahwa Jeliteng justru telah berhasil membuat keduanya berkeringat. Sejenak kemudian, kedua orang Kendali Putih itu telah mencabut senjata mereka. Yang seorang telah menggenggam sebuah golok yang besar, sedangkan yang lain telah menarik pedang panjangnya. "Kau akan kami cincang menjadi sayatan-sayatan daging dan potongan tulang," geram salah seorang dari keduanya. Jeliteng meloncat surut. Sekilas diperhatikannya senjata-senjata yang garang itu. Apalagi senjata-senjata itu berada di tangan orang-orang Kendali Putih. "Aku tidak boleh lengah," berkata Jeliteng kepada diri sendiri, "dan aku tidak perlu berpura-pura. Aku harus melawan mereka dengan senjata pula." Karena itulah, maka Jeliteng pun kemudian menggeram, "Kisanak, senjata kalian adalah ciri kekerasan dari perguruan Kendali Putih. Kalian benar-benar ingin menyelesaikan setiap persoalan dengan kematian. Sikap kalian telah mendorong aku untuk berbuat serupa." Kedua orang itu tidak menghiraukannya. Hampir berbareng mereka meloncat menyerang dengan senjata terjulur. Jeliteng sekali lagi meloncat agak jauh surut. Ia berusaha mendapat kesempatan untuk mengurai senjatanya. Senjata yang agak asing bagi lawan-lawannya. Dari bawah kain panjangnya yang kusut, Jeliteng mengurai sehelai ikat pinggang yang dibuatnya dari anyaman serat sehingga menyerupai sehelai tampar yang lemas. Tetapi karena di dalam anyaman itu terdapat beberapa helai serat lulup kayu dadap cendana abang, serta 3 helai janget yang tipis, maka tampar yang lemas itu merupakan tampar yang kuat sekali. Sejenak kemudian, sehelai dadung di tangan Jeliteng itu telah berputar. Suaranya berdesing seperti sendaren yang terbang di udara. Kedua orang Kendali Putih itu terkejut melihat senjata lawannya. Apalagi setelah mereka mendengar suara berdesing bagaikan suara sendaren. Sejenak keduanya termangu-mangu. Dalam gelapnya malam mereka melihat sesuatu yang di ujung dadung di tangan Jeliteng itu. Ujung tampar yang berkilat-kilat itu bagaikan seekor lalat yang berterbangan di seputar kedua lawannya. Jika sekali benda itu hinggap di tubuh, maka tubuh mereka tentu akan tersobek melintang. Karena itu, maka kedua orang Kendali Putih itu menjadi semakin hati-hati. Mereka berloncatan menghindar dan sekali-kali menyerang dengan garangnya. Mereka mencoba memecah perhatian Jeliteng pada dua sisi yang berlawanan. Namun Jeliteng benar-benar seorang yang sangat tangkas. Kakinya bagaikan kaki kijang, sementara tangannya dengan senjatanya bagaikan sayap seekor burung raksasa yang mengembang menyebarkan maut. Berasembung ke jilid 5. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.